Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Fajrian, kelompok 9 dari kelas 05 SMJM 010, Prodi Manajemen. Yang terhormat Bapak Dosen Noto Susanto, SE, MM, CSTMI, CPH, CM. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi menjadi tantangan manajemen. Apa itu sistem informasi? Menurut Galinas, Oram, dan Wiggins tahun 1990, sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas kumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepada para pemakai. Sistem informasi itu mempunyai kemampuan. Yang pertama, menyediakan komunikasi dalam organisasi atau antar organisasi yang murah, akurat, dan cepat. Yang kedua, menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar, dalam ruang yang kecil tetapi mudah diakses. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi orang-orang yang bekerja di dalam kelompok dalam suatu tempat atau pada beberapa lokasi. Lalu yang keempat, mengotomasikan proses-proses bisnis yang semi-otomatis dan tugas-tugas yang dikerjakan secara manual. Di samping kemampuan sistem informasi juga mempunyai masalah yang dihadapi dalam implementasi. Biasanya yang pertama, pengguna tidak mengetahui kemampuan teknologi yang dapat digunakan untuk membantu proses bisnis yang dikerjakannya setiap hari. Karena ketidakketahuan pengguna, maka masalah ini bisa diabaikan, di mana pengguna juga tidak keberatan dengan program yang diberikan untuk digunakan. Yang kedua belah pihak tidak memahami asumsi dan ketergantungan yang ada di dalam sistem dan bisnis proses, sehingga pada tahap implementasi, jika ada bagian dari proses bisnis yang belum di-cover oleh sistem dan kemudian dibuatkan fungsi baru yang ternyata menimbulkan masalah, dan penyelesaian masalah menimbulkan masalah baru, seperti melakukan tambal sulam yang berakibat pada benang kusut, akan membuat suatu aplikasi yang tidak dapat diandalkan. Yang ketiga, pengguna tidak dapat menjadikan implementasi sebagai prioritas pertama, di mana pengguna yang sudah disibukkan dengan kegiatan operasional pada masalah ini, pengguna akan berpura-pura menyetujui, menjalankan, dan mengikutinya. Tetapi pada kenyataannya, semuanya tidak berjalan sesuai dengan harapan. Sistem informasi mempunyai bentuk-bentuk tantangan manajemen. Yang pertama, tantangan investasi sistem informasi. Pentingnya sistem informasi sebagai investasi yang memproduksi nilai bagi perusahaan. Ditunjukkan pula bahwa tidak semua perusahaan menyadari nilai yang kembali dari investasi sistem informasi tersebut. Ternyata salah satu tantangan yang paling besar yang dihadapi manajer masa kini adalah jaminan bahwa perusahaan mereka benar-benar mendapat good return dari biaya yang mereka keluarkan untuk sistem informasi. Yang kedua, tantangan strategik bisnis. Selain investasi TI yang berat, banyak organisasi tidak menyadari nilai bisnis yang penting dari sistem mereka karena mereka kurang atau gagal untuk menghargai aset komplement yang diperlukan agar dapat menggunakan aset teknologi mereka untuk bekerja. Yang ketiga, tantangan globalisasi. Untuk membangun sistem informasi yang multinasional dan terintegrasi, maka bisnis harus membangun standar global hardware, software, dan komunikasi, menciptakan akuntansi dan struktur laporan yang antar budaya, serta mendesain proses bisnis transnasional. Yang keempat, tantangan infrastruktur teknologi informasi. Banyak perusahaan yang dibebani dengan program TI yang mahal, sistem informasi yang kompleks dan rapuh, serta tindakan mereka
yang merupakan hambatan bagi strategi dan pelaksanaan bisnisnya. Yang kelima, tantangan tanggung jawab dan pengawasan atau etika dan pengawasan. Meskipun sistem informasi memberikan keuntungan dan efisiensi yang besar, mereka juga menciptakan masalah dan tantangan sosial dan etis baru, seperti ancaman ke individual privasi dan hak kepemilikan intelektual, masalah kesehatan yang berhubungan dengan komputer, kejahatan komputer, dan eliminasi pekerjaan. Sistem informasi mempunyai tahapan untuk menyelesaikan tantangan. Yang pertama, pendekatan teknis. Pendekatan teknis terhadap sistem informasi menekankan model matematika untuk mempelajari sistem informasi, serta penekanan pada teknologi secara fisik dan kemampuan format dari sistem tersebut. Disiplin ilmu yang berkontribusi adalah ilmu komputer, metode kuantitatif, dan riset operasi. Yang kedua, pendekatan perilaku. Bagian penting bidang sistem informasi melibatkan isu perilaku yang muncul dalam pengembangan dan pengelolaan jangka panjang dari sistem informasi. Isu seperti integrasi bisnis strategis, perancangan, implementasi, penggunaan, dan manajemen tidak dapat dijelajahi dengan menggunakan model dari pendekatan teknis. Disiplin ilmu mengenai perilaku lainnya berkontribusi pada metode dan konsep penting. Lalu yang terakhir, yang ketiga, pendekatan lain, yaitu sistem sosioteknik. Sistem sosioteknik adalah sistem menggabungkan tataran teoritis dari ilmu komputer, ilmu manajemen, dan riset operasi dengan orientasi praktis melalui pembuatan sistem dan aplikasi. Juga menekankan pada isu keperilakuan yang diangkat oleh sosiologi, ekonomi, dan psikologi. Saya Fajar Fajrian pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.